Sejak aku di kediaman Shen, setetes earphone belum kuminum. Ada apa ini? Kamu yang meracuniku. Dasar gila. Hari mati, kau. Sudahlah. Pergi selagi aku masih bisa menahan diri. Seperti pergi. Peluk. Peluk. Sudah ditemukan. Bella. Nona sulung. Seluruh gunung ini isinya orang kita. Dia tak akan bisa kabur meski bersayap. Dia pasti masih di dalam rumah. Jangan dia lari ke kamar tuanmu. Jangan. Nona sulung. Tuan mau tidak suka diganggu. Terus Kari. Aku tak boleh ketahuan. Aku harus mengalihkan perhatian mereka. Nona sulung. Di sana. Kenapa kau tidak diam di pondok kayu dan melukis untuk apa kau lari ke halaman utara? Moyang putra mahkota Jinjo Datang ke pemakaman kakek. Kalau sampai mengganggu istirahatnya di sini. Habislah keluarga Shen kita. Moyang Putra mahkota Jinjo. Ketua Umum Serikat Kita. Semua orang bilang dia angkuh dan kejam. Kerana bertindak pun bengis. Taiwan, senjata terbaikku untuk menghancurkan keluarga Shen. Sepak kembali dan selesaikan lukisanku. Aku benar-benar tak mengerti. Ibumu hanya anak angkat keluarga Shen. Dan kau cuma orang gila. Kakek, kenapa mewariskan seluruh hartanya? katamu Cepat selesaikan. Anca, pameran terakhirku 3 bulan lagi. Masih kurang 2 lukisan. Kalau sampai kau tumbang, akan kucincang kau untuk makan anjing. Setelah pameran, saat aku mengumumkan pensiun, adalah hari kematianmu. Hari mati. 5 tahun sudah. Akhirnya kesempatanku untuk pergi tiba-tiba. Moyang, jangan lepaskan aku. Gadis semalam bukan dari keluarga Shen. Apa dia pelayan keluarga Shen? Tuan Mo, sekali lagi terima kasih. Sudah sudi datang ke pemakaman Tuan Besar. Anda terlalu baik, Tuan Shen. Tuan Shen, Dengar. 3 bulan lagi. Adalah pameran lukisan terakhir Nona Shen. Sebagai penggemar beratmu, Aku sangat menantikannya. Tapi juga sangat menyayangkannya. Kalau bukan karena dukungan Anda Tuan Mo, putriku tak mungkin menjadi pelukis terhebat. Omong-omong, Tuan Shen, apakah di keluarga Shen ada? Pelayan yang agak gila. Kalau aku langsung memanggil Moyang, dia belum tentu membawaku pergi. keluarga Shen malah bisa tahu. Kalau aku cuma pura-pura gila, aku harus memikirkan cara. Jangan-jangan Eugene semalam terlihat oleh Moyang. Tidak ada. Mana mungkin keluarga Shen punya orang gila. Tuan Mo, apa salah satu dari mereka? Menyinggung Anda? Tidak apa-apa.
Mari kami antar Tuan Mo. Benar-benar orang gila bermain layangan di dalam kamar. Apa? Cepat bereskan si gila itu. Jangan biarkan dia merusak rencana. Masuk. Suatu hari nanti, aku akan menyiksa kalian satu persatu hingga mati, lalu mengirim kalian untuk menemani kakek dan ibu. Eugene keluar semalam. Apa? Semalam. Aku menemukannya tepat waktu. Tidak ada yang melihatnya. What? Ini semua salah. Tidak menjaganya dengan baik. Zaza tidak berguna. Kalau sampai orang luar tahu, Kalau lukisan Vanem, sebenarnya buatannya. Habislah. Tuan, tenanglah. Kau semalam sudah Bertemu Tuan Mo kan? Kenapa tidak berani mengaku? Kau orang gila. paling pembangkang di dunia ini. Surat wasiat Tuan Besar. Tak bisa kau serahkan surat wasiat Tuan Besar, ya sudahlah. Kau malah berani berkeliaran. Jalankan hukuman keluarga. Baik, ayo. Jangan biarkan dia mati, mati. Moyang, kau harus menepati janjimu. Halik. Sekali kau menggodaku, jangan harap bisa lolos begitu saja. Bagaimana kabar penyelidikan Song Hao? Ketua Umum Mo dari Serikat Penjaga Perdamaian Benteng Tembok pergi ke kota Yang untuk menghadiri pemakaman oleh seorang gadis dungu. Kehormatannya direnggut. Aku minta kau selidiki. Kau. Aku itu dijebak. Kau jangan cemas. Yang kena masalah bukan cuma kau, keponakan kesayanganmu terlibat skandal Wan Lawan di kota Wan dan tertangkap kamera paparazzi. Lawan berapa? Amen. Itu fitnah. Media itu paling jago mengarang cerita. Satu kurcaci. Dan 7 putri salju. Mereka bahkan mengarang dongengnya. Kakek Shen menitipkanmu padaku Dan menyerahkan cucu perempuannya padamu. Baru 2 bulan bertunangan. Kau sudah. Bukan begitu. Yao Mingyi, kau tidak datang ke pemakaman. Itu sudahlah. Kau itu sudah bertunangan. Bisa tidak jaga nafsumu sedikit. Itu pertunangan juga bukan atas persetujuanku. Aku tidak mau menikahi wanita gila. Lagi pula, jauh sebelum itu, aku tidak tahu kalau Eugene itu punya gangguan jiwa. Hei, kamu batalkan pertunangan. Aku sudah pasrah. Malu pun tak kupedulikan lagi. Kebetulan pakai skandal ini saja untuk membatalkan pertunangannya. Menurutmu bagaimana? Bukan. Kau tadi bilang apa? Eugene itu gila. Benar. Aku baru diberitahu setelah kami bertunangan. Kalian tidak tahu ya? Wanita yang tidur dengan kakakmu. Jangan-jangan calon istri keponakannya. Eugene? Aku. Wanita yang tidur dengan kakakmu. Jangan-jangan calon istri keponakannya. Eugene. Aku. Aku tak punya waktu mengurusmu. Cari saja orang tuamu. Bukan. Hei. Jangan. Paman. Hei. Gadis Donggu. Paman, kau mohon padamu. Paman, orang tua aku pasti tidak setuju aku membatalkan pertunangan ini. Kan pertunangan butuh kehadiran orang tua. Bukankah paman waliku? Paman, ada. Eugene, sayang, beritahu paman. Surat wasiat dari kakek. Kau simpan di mana? Beritahu paman. Nanti paman akan sangat menyayangimu. Tuan, Puncak mahkota Jinzhou Mo yang akan datang lagi ke kediaman Shen. sebentar lagi tiba. Datang lagi. Bagus. Ini kehormatan yang keluarga lain di kota Yang tak akan bisa dapatkan. Bawa pergi si dungu itu. Jaga dia dengan ketat. Jangan biarkan dia bertemu orang luar. Terutama Tuan Mo. Kalau Tuan mau sampai tahu soal pemalsuan, habislah keluarga Shen.
benar-benar membawa ke kota yang untuk membatalkan pertunangan. Ayah, ibu. Cantik tidak? Cantik. Kay bidadari turun ke bumi. Dijamin begitu moyang melihatmu. Dia akan langsung terpana. Ibu. Oh, ya. Di mana Eugene? Sudah kau kurung baik-baik. Tenang saja, Nona. Pasti tidak akan kubiarkan dia berkeliaran seperti waktu itu. Eugene kabur. Itu. Eugene hilang. Cepat temukan dia. Jangan sampai dia bertemu tuanmu. Semua orang siaga di tempat. Baik. Astaga. Sepat kari. Apa saja kerja kalian? Sekumpulan pelayan tidak bisa menjaga satu orang gila. Paman, tempat ini kalau dibandingkan Jinjo, jauh sekali bedanya. Asap di mana-mana. Seperti di pesta kayangan. Hei! Dia benar-benar kembali. Kota yang ini sepanjang tahun hujan dan lembab. Moyang, sena matahari yang langka ini. Apa kau yang membawanya? Itu dia. Gadis Dongguku. Gadis Dongguku. Peluk. Kenapa tidak mau dipeluk lagi? Lembat. Manis. Paman! Siapa namamu? Eugene. Benar saja. Tunangan si brengsek Gao Minggi itu. Ternyata dia. Halo Eugene secantik ini. Peduli, amat dia tidak ada. Aku bisa menerimanya. Bagaimana kalau kita pulang dulu? Minggi, kau harus batalkan pertunangan ini. Aja. Tuan Mo, saya sungguh minta maaf. Membuat Anda tidak nyaman. Cepat. Nona Eugene. Dapat lepaskan. Lepaskan. Nona Eugene. Hei, apa yang kau lakukan? Kemari tidak sopan. Tuan Mo. Kalau begitu. Ini. Jangan takut. Tanmu. Eugene. Eugene anak baik. Tak hak antar pulangnya. Eugene. Hey. Eugene. Begini saja, Eugene tinggal di mana? Biar pamanku yang mengantarnya pulang. Tempat itu? Jangan sampai moyang melihat tempat itu. Akmo. Ya, aku saja yang mengantarnya pulang. Nona Shen, biar aku saja. Kalau begitu, tolong antar aku. Baik. Pak Mo, cepat turunkan dia. Kami sudah menyiapkan. Dia terbaik untuk Anda. Look, Eugene, cepat turun. Pak Mo, cepat turunkan dia. Penyakit gilanya akan kambuh. Betul, aku kambuh sekarang juga biar kau lihat. Lembut sekali, manis sekali. Dasar gadis bodoh. Apa dia suka mencium orang sembarangan? Pak Mo,
Maaf, adikku ini otaknya agak tidak beres. Ironinya kau mencium lelakiku. Manis apanya? Nanti akan kubuat kau menderita. Tidak apa-apa. Apa Eugene juga suka melukis? Melukis? Lukisanku bagus. Aku suka melukis. Melukis. Pakmo, Aji memang suka melihatku melukis. Jadi dia hanya mengambil beberapa barang yang biasa kugunakan. Aku suka melukis. Sayangnya, dia tidak berbakat lukisan di ruangan ini. Semuanya adalah sketsa gagal buatanku. Jangan sampai merusak pandangan Anda. Kalau begitu, kita keluar dulu. Pakmo, biar suruh pelayan mengantar Anda pulang dulu. Aku takut Ajin terkejut. Jadi aku akan menemaninya sebentar. Pakmo, silakan. Coba saja kau berani kabur lagi. Beraninya kau digendong. Moyang, kau bahkan menciumnya. Menciumnya? Apa rasanya manis? Manis tidak. Manis tidak. Ha! Shen Qingwan, tenang saja. Semua yang seharusnya bukan milikmu akan kurebut kembali satu persatu. Tenang saja. Semua yang seharusnya bukan milikmu akan kurebut kembali satu persatu. 2 lukisan sisanya. Awak tidak kau selesaikan? Percaya atau tidak, akan kupotong tanganmu. Aku terakhir kali Sudah melukis satu. Beraninya kau membahas ini. Nona Shen, ada urusan apa selarut ini? Pakmo, ini karya terbaruku. Ini untuk Anda. Baru saja dilukis. Kenapa baunya agak aneh? Mungkin Katya sudah kedaluarsa. Kalau begitu, biar aku. Tidak perlu. Lukisan Nona Shen masih sebagus biasanya. Sudah larut. Cepatlah beristirahat. Semua lukisan sebelumnya. Moyang sangat menyukainya. Tapi lukisan itu, dia bahkan tak mau melihatnya dan mengabaikanku. Dia pasti marah padaku. Ini semua salahmu memakai cat kedaluarsa. Kalau kau berani pakainya, yang kedaluarsa lagi akan kusuruh kau menelannya. Dasar bodoh. Kedaluarsa atau tidak saja kau tak tahu. Moyang, karena kau sudah masuk perangkapku, Aku tak akan membiarkanmu lepas. Minggi itu brengsek. Dia tak pantas untuk Eugene. Kali ini aku datang mewakili orang tua Minggi. Jika kalian berdua tidak keberatan, pernikahan ini kita batalkan saja. Tidak apa dengan paman? Apa dia tidak lihat? Aku sudah berubah pikiran. Dengan wajah seperti itu. Eugene memang gila. Aku terima saja. Ya, man. Bagus. Kalau pernikahannya dibatalkan. Aku sedang bingung bagaimana menahan keluarga kau. Surat wasiatnya belum kudapat. Kalau sampai kau Minggi menikahinya, harta keluarga Shen akan dibawa pergi oleh Eugene. Pakmo, jangan sungkan. Ada banner juga. Melihat kondisi Eugene, Lebih baik dia tetap di keluarga Shen. Biar kami yang merawatnya. tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Minggi, ada yang tidak kau ketahui. Ibu Eugene adalah anak angkat mertuaku. Dia bersikeras menikah dengan orang gila. Itu menyebabkan Eugene mentonya jadi. Aku tahu, Eugene punya gangguan jiwa. Tapi, aku tidak keberatan. Iya, Pak. Aku juga tidak keberatan.
Cukup Mingdei. Cinta tak bisa dipaksakan. Tidak! Tuan Mo. Sudah malam begini, sebaiknya Anda makan dulu. Baru pergi. Baiklah. Soal makan siang, masih perlu waktu untuk menyiapkannya. Jika Tuan Mo tidak keberatan, biar Ching Wang mengajak Anda berkeliling. Baik-baik. Bawa Nona berganti pakaian. Aku akan berkeliling sendiri dulu. Ini. Paman. Ada gadis bodoh. Eugene. Dia datang. Tepat sekali. Keluar. Eugene. Aku mau keluar. Di luar. Aku mau keluar. Aku mau keluar. Eugene. Dasar bodoh. Dia tidak pakai alas kaki. Paman, kau di mana? Eugene cepat. Tur, aku akan menangkapmu. Kemari. Paman. Apa yang dia lakukan? Jangan mendekat. Jing, Kak Mingi akan menggendongmu turun. Ji. Eugene. Tidak terlalu tinggi, jatuh juga tak akan mati. Eugene. Apa yang kau lakukan bergelantungan di sana? Bajingnya, kau tertarik pada gadis bodoh. Aduh, gadis bodoh. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Mencium sembarangan. Aku datang untuk memberimu pelajaran. Bukan untuk kau cium sesukamu. Kau ketagihan mencium ya? Hei, Nona. Eugene kabur lagi. Dia sedang mencium moyang. Dia berani-beraninya menciumnya. Hajar dia sampai mati untuk sekarang juga. Bukannya dia sudah dikurung di dalam. Bagaimana dia bisa kabur? Aku akan memeriksanya. Aku tanya padamu, kenapa tidak lewat pintu? Kenapa malah memanjat pagar? Tidak bisa keluar. Aku ingin mencarimu. Mencariku untuk apa? Peluk. Ayo, kita kembali dulu. Sudah terkunci rapat. Bagaimana dia bisa keluar? Sedang apa kalian? Tidak. Kami tidak melakukan apa-apa. Apa keluarga Shen selalu mengurung dia? Seperti ini? Bukan. Dia itu bodoh. Bukan anjing. Kenapa kalian bengong? Bukan. Baik. Kakimu? Kakimu kotor. Turun. Daduk. Kaki kotor. Tidak boleh naik ranjang. Kau dianiaya oleh keluarga Shen. Dianiaya sakit. Peluk. Nona Shen, kenapa Eugene begitu takut padamu? Luka di tubuhnya ulama. Dia terus-menerus mendekati Moyang. Mungkinkah selama ini dia pura-pura gila? Waktunya belum tiba. Aku tak boleh gegabah. Tuan Mo, adikku. Pikirannya kurang waras. Sering kabur. Dan selalu
melukai dirinya sendiri. Kami melakukan ini demi kebaikannya. Karena itu, kami mengurungnya. Sekilas ini, dia tidak bicara yang aneh-aneh, kan? Lalu tempat tinggal ini. Kamar kayu ini. Meski sekarang cuacanya hangat, Tapi malam hari, udaranya pasti dingin. selimutnya tipis sekali. Kalian ingin dia mati kedinginan. Itu karena Tuan Mo. Nona, Makan siang sudah siap. Kalian berdua silakan makan dulu. Papa Eugene tidak perlu makan. Tuan Mo, jangan khawatir. Nona Ajin. Biar aku dan Xianing yang urus. Tuan Mo. Ayo kita ke sana dulu. Makan. Lapar. Makan. Petio, bagaimanapun. Ini di kediaman Shen. Tuan besar Shen belum lewat masa berkabungnya. Jangan selalu ikut campur urusan orang. Makan. Ketua, kapan kita akan kembali? Bajingan dari geng casing pasir. Mangkio di dekat. Tambang emas muda. Tidur. Orang-orang dari tim 3 sudah bentrok dengan mereka. Tuan Mo, perjalanan kembali ke Jingzhou masih jauh. Bagaimana kalau Anda tidak pergi terburu-buru? Hello. Hello. Tuan Mo, waktunya Nona Ajin makan. Anda juga sebaiknya lekas makan. Tanggal kepulangan harus segera ditetapkan agar aku bisa mengatur jadwalnya. Makan dulu. Jangan makam-makam dengan Taman Wu. Kalau kau terus begini, kalau Tuan Muda Shen Yuchu tahu, aku khawatir. Hampir lupa. Shen Yuchu si Mezumi itu. ternyata kau memanjat jendela ya? Nona Ajin. Tuan Mo ada di kamar. Apa saja yang dia katakan padamu? Kau yang menciumnya. Atau dia yang menciummu lebih dulu. Jangan-jangan. Kau hanya pura-pura gila. Kau hanya pura-pura gila. Paman Wu, apa maksud Anda? Tuan Mo, memangnya apa yang bisa dibicarakan dengannya? Mungkin karena melihatnya bodoh begitu. Hanya iseng mengajaknya bicara. Lapar. Aku mau makan. Nona Ajin. Mau makan. Gampang. Kau beritahu aku dulu. Surat wasiat tulisan tangan Tuan Besar. Sebenarnya ada di mana? Aku mau makan. Lapar. Makan. Baik. Tidak mau bicara soal wasiat. Kalau begitu, jika kau mau makan, kau harus menggambar dulu. Anak baik, setelah kau selesai melukis, Dan Nona besar senang. aku akan memberimu makan. Bagaimana? Baik. Nona besar bilang, Aku mati jendelanya. Agar dia tidak kabur dan membuat masalah lagi. Tenang saja, Paman Wu. Aku pastikan dia tidak akan bisa kabur lagi. Si Wu desialan itu. Beraninya dia menyentuhmu. Aku akan membunuhnya. Ajin, kau sudah menderita. Tidak apa-apa. Untuk apa mau yang datang ke sini? Dia datang untuk membatalkan pernikahanmu dengan Gao Mingyi. Membatalkan pernikahan. Bagus sekali. Kukira Mo Yang akan sulit dipancing. Ternyata dia lebih mementingkan reputasinya daripada yang kuduga. Tak kusangka dia secepat ini. Kembali untuk urusan ini. Ajin, apanya yang bagus? Sebenarnya apa yang sudah kau lakukan? Aku meniduri Mo Yang. Pantas saja pagi ini kau pergi mencarinya. Tapi kenapa kau menyuruhku memberitahu? Kalau kau kabur, Kak Xiaoning, setengah tahun yang lalu, kau menyerah kuliah di luar negeri. Diam-diam datang menjadi pelayan untuk merawatku. Aku tidak boleh melibatkanmu.
Apa yang kau katakan? Dulu, kalau bukan ibumu yang membiayaiku, Bahkan untuk sekolah pun aku tidak akan bisa bertahan hidup. Tapi bagaimana kau tahu? dia pasti akan kembali. Bertaruh. Aku hanya bisa bertaruh bahwa dia mementingkan reputasinya. Tapi dan taruhanku berhasil. Kek Xiaoning, barang yang kuminta kau siapkan waktu itu. Apa masih ada sisa? Masih ada sis. Berikan padaku. Bagaimana dengan Eugene? Apa dia makan makanan yang sama? Tenang saja, Tuan Mo. Semuanya sama? Jean, kau makan punyaku. Tidak perlu, Kak Xiaoning. Aku sudah terbiasa. Kalau aku makan terlalu enak, nanti aku tidak terlihat seperti orang gila lagi. Jangan menangis. Sisa yang terakhir. Hujan, apa dia akan teringat malam itu? Tuan Mo, sepertinya Anda tidak makan banyak. Apa makan siang hari ini? Tidak sesuai selera Anda. Tidak. Masakan kota Yang memang punya cita rasa yang unik. Apa saya boleh membungkus beberapa untuk saya cicipi di rumah? Tentu saja. Jean, kau akan keluar lagi malam ini? Aku sudah menyuruh orang membongkar jendelanya. Tidak bisa. Kau bisa dihukum nanti. Lalu bagaimana karamu? Shen Qingwan menyukai Mo Yang. Dia mengira Mo Yang datang hari ini untuk menemuinya. Hujan makin deras. Jalan gunung pasti sulit dilalui. Mungkin Shen Qingwan akan memintanya menginap semalam di sini. Tuan Mo, hujan deras. Jalanan gunung berlumpur. Sulit untuk berkendara. Bagaimana kalau Anda menginap saja semalam di sini, baru pergi besok. Lalu, apa dia akan setuju? Bisa. Kalau begitu, biar saya atur. kamar tamu yang kemarin saja? Bagaimana? Boleh. Sini. Pamanmu ini sudah kenyang makan asam garam. Hujan begini saja. Mana mungkin bisa menahanku? Pantas saja kamu. Baik hati mau membantuku batalkan pertunangan. Ternyata Bukan cuma suka lukisannya. tapi juga orangnya langsung, ya. Paman, itu. Aku nggak akan jadi obat nyamuk deh. Aku cabut dulu. Jendelanya disegel. Kalau Mo Yang datang malam ini, berarti rencanaku berjalan lancar. Bisa dilanjutkan. Nona Shen, hujannya makin deras ya. Iya, Tuan Mo. Makin deras saja. Maksud saya, Shen sebesar ini. Rumah kayu kecil, Eugene. Bokor tidak ya? Oh. Aku pergi lihat. Nona, jangan biarkan dia pergi. Anda lupa. Anda sudah menyuruh saya. Menyegel semua jendela Ajin. Tuan Mo, hujannya deras sekali. Sebaiknya Anda cepat kembali saja. Mingyu. Keluarga Shen benar-benar menyiksa. Si bodoh ini. Siapa yang menyegel jendela ini? Siapa yang menyegelnya? Tuan Mo, Ini karena khawatir Nona Ajin. Terluka lagi karena memanjat jendela? makanya disegel. Bongkar. Ini. Kamu tidak mengerti ucapanku. Sepet panggil tukang kayu untuk membongkarnya.
Tunggu. Siapa yang menyuruh menyegelnya? Dia yang harus membongkarnya. Saya? Saya yang melakukannya. Saya yang lancang menyegelnya. Eugene adalah calon menantu keluarga kau. Yang dipilih langsung oleh kakek Mingyi. Kamu hanya seorang kepala pelayan. Berani-beraninya menyegel jendelanya. Sekarang panjat dan bongkar untukku. Paman Wu. Cepat bongkar saja. Ternyata semua ini demi muka Gao Mingyi. Kira kenapa Tuan Muda Jinzhou yang terhormat lagi dipeduli pada orang gila? Wang Yi, lapar. Wang Yi, lapar. Orangnya memang bodoh, tapi hidungnya tajam juga. Sini, makanlah. Mo Yang, terima kasih. Membuatku melihat secercah cahaya dalam hidupku yang kelam ini. Kehujanan. Flu. Makanlah. Makanlah. Ini mungkin makanan ternak seumur hidupmu. Tunggu 3 bulan lagi. Begitu pameran Nona selesai. Nyawamu tamat. Paman Wu. Apa yang kau lakukan? Makan. Ada. Si bodoh itu kaget oleh petir. Kepala pelayan Wu, Anda tidak apa-apa. Oh, Tuan Mo? Tidak apa-apa. Jatuh begitu saja. Takkan mati. Dia. Jangan-jangan dia tidak gila. Jangan takut. Takut. Temani aku tidur. Tidak apa-apa, jangan takut. Takut. Temani aku tidur. Gadis bodoh. Dengarkan aku. Kalau malam takut petir, kau bisa lakukan seperti sebelumnya. Menyelinap saja ke kamarku. Cepat, makan. Semua untukmu. Semuanya untukmu. Si bodoh kecil tertidur, tak bisa kugoda lagi. Ternyata semua ini Hanya untuk mempermainkan Eugene. Ketua sudah selesai memeriksa. Anda bisa tinggal dengan tenang. Ketua, lalu bagaimana dengan proyek Shachong? Sudah tahu, besok aku akan kembali. Baik. Kamar ini sudah pernah diperiksa. Tidak ada masalah. Mungkinkah lukisan itu? Tapi tidak mungkin. Apa yang bisa dilakukan pada sebuah lukisan? Sudah hampir pukul 10. Kenapa si bodoh kecil belum mencariku? Jangan-jangan dia disekap lagi oleh keluarga Shen. Dan dikurung. Tidakkah harus melihatnya?
Mo, ya, kali ini aku akan membuatmu datang memancing umpanku. Ajing, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin memanfaatkan Moyang untuk pergi dari pavilion kayu ini. Pergi dari keluarga Shen. Lalu memakai kekuasaan Moyang untuk menghancurkan keluarga Shen dan mengubur mereka di rumah tua ini. Dasar bajingan terkutuk keluarga Shen. Sampai memaksamu merendahkan dirimu seperti ini. Kalau begitu, kalau kau tidak keluar malam ini, Apa dia akan datang? Pasti. Dia lebih mudah terpancing dari yang kubayangkan. Aku mau bertaruh sekali lagi. Bertaruh tuan muda itu akan mendambakan tubuhku ini dan datang dengan sendirinya. Baru dengan begitu, dia benar-benar masuk perangkapku. Kak Xiangning, kau istirahat saja dulu ya. baik. Sudah selarut ini. Akankah dia datang? Sudah selarut ini. Akankah dia datang? Si bodoh kecil belum tidur, tapi tidak mencari. Moyang, si bodoh kecil tidak datang, kau malah kecewa. Begitu banyak wanita di Jinju Ingin menidurimu. Tapi kau malah tertarik pada si bodoh. Dan Bergera, Kau benar-benar menghina dirimu. Akhirnya, kau datang. Nona aja. Kenapa buru-buru sekali membuka pintu? Menunggu siapa? Kau selama ini Hanya pura-pura gila kan? Apa karena aku terlalu menampil pada Moyang sehingga dia mulai curiga? Sudah gelap, waktunya tidur. Tidur. Ai, Nona Ajing, hari ini kau mendorongku sampai jatuh. Apa kau ingin membalas? Semua pukulanku selama ini. Orang gila tidak akan menyimpan dendam. Kau sama sekali tidak gila kan? Ternyata kau datang untuk balas dendam. Sepertinya pukulanku dulu terlalu ringan. Aku memukulmu? Itu semua perintah pamanmu. Bagaimana kau bisa setega ini padaku? Hei! Kau ingat kejadian 15 tahun lalu? Apa yang mau kau lakukan? Bawa pergi. Lepaskan Aha. Cepat cari kuncinya. Buka pintunya. Bawa aku ke rumah sakit. Baik, Tuan. Kakek datang menyelamatkanmu. Kuncinya belum ditemukan. Cepat cari. Ibu. Sebenarnya sih. Kuncinya sudah lama ku temukan. Kalau saja pintunya kubuka lebih awal. Dan kalian ku bawa ke rumah sakit. Ibumu pasti tidak akan mati. Jangan salahkan aku. Ini semua ulah pamanmu yang baik. Dia yang menyuruhku melakukannya. Ibu, aku pasti akan tetap hidup untuk membalaskan dendammu. Hahaha, kakak. You sure ditusuk Yan Bayan? Koma selama 10 tahun. Akhirnya, mati juga. Hahaha. Adik, kerja bagus. Apaan sih kakak kedua? Ini semua berkat siasat cerdik kakak dulu. Hanya dengan sedikit pancingan saja. Si Hila Yan Bayan itu langsung menyingkirkan dia untuk kita. Si orang luar yang mau merebut harta keluarga Shen. Hak tua itu juga sudah sekarat. Harta keluarga Shen. Hanya boleh jadi milik kita. Hahaha. Tamanku keluar. Aku mau tidur. Tidur. Digoda begini saja, tidak bereaksi. Apa dia benar-benar bodoh?
Nona Ajin. Kita main permainan tidur-tiduran yuk. Supaya aku tahu. Kamu ini pura-pura bodoh atau tidak? Malam ini, aku akan menidurimu. Kalau kau benar-benar bodoh dan tidak melawan, aku yang untung. Tapi kalau kau pura-pura bodoh, akan kulaporkan pada Tuan Besar. Itu juga jasa yang besar. Gawat. Ada petir. Si bodoh ini pasti ketakutan lagi. Main game yuk. Wu. Ada petir. Takut. Anjaka mau main game. Nona Aji, kalau tidak mau main game, serahkan surat wasiatnya. Selama ini kau menyembunyikan surat wasiat itu membuatku. Aku jadi sering dipukuli oleh pamanmu. Sini kamu. Datang lagi untuk memancing soal surat wasiat. Sumer, hidup pun jangan harap kalian bisa menemukannya. Selesai. Lukisan ini benar-benar begitu alami dan sempurna. Nona Shan, lukisan ini bolehkah aku bawa pulang ke Jinzhou untuk ku koleksi? Aku bersedia bayar 10 juta. Sebuah kehormatan bagi saya, tuanmu menyukainya. Tak sangka si bodoh sepertimu Ternyata cukup hebat juga. bisa membuat putra mahkota Jinzhou moyang. Bersedia mengeluarkan 10 juta. Untuk membeli lukisan itu. Hanya dengan satu lukisan, namaku langsung meroket. Dan dipuji sebagai pelukis paling berbakat saat ini. Hari ini aku sedang senang. Ini hadiah untukmu. Putra mahkota. Moyang. Apa aku salah bertaruh? Kau tidak akan datang malam ini. Jangan melawan. Anak yang tidak penurut harus dihukum. Hehehe. Ayo. Paman Wu sudah lama menyukaimu. Cerahkan surat wasiatnya. Paman Wu akan membawamu pergi dari sini. Membawamu pergi jauh. Hei, haha. Xiao Yujin sudah tidur. Kenapa si pembawa sial ini datang lagi? Ini. Mamang Wu, jangan pergi main game. Main game. Hujan deras begini. Kamu tidak takut masuk angin? Jangan pergi. Main game. Sebelum Mongyong benar-benar tergila-gila pada tubuhku, dia tidak akan demi seorang gadis bodoh sampai melawan keluarga Shen. Kalau masalah ini sangat besar, aku juga akan sulit lolos. Udi, kali ini kau kulepaskan dulu. Selalu ini kau tidak tidur. Kenapa? Tidak seperti terakhir kali. Datang mencariku. Dia sedang mengujiku. Atau Gadis bodoh. Beritahu aku. Bagaimana kau tahu? Aku akan menginap di rumah keluarga Shen malam itu. Apa kau melihat seseorang di kamarku dan melakukan sesuatu padaku? Lalu kau ingin memberitahuku dan ingin memberitahuku. melukis. Aku ini bodoh sekali. Berharap dari seorang gadis bodoh bisa mendapatkan informasi. Kari apa? Merah. Yang ini? Malam itu aromanya begini. Tidak kusangka malah ketemu. Eugene,
Ijin memang suka melihatku melukis, jadi dia memungut beberapa barang yang biasa aku pakai dan ingin ikut melukis juga. Tuan Mo, ini karya terbaru untuk Anda. Siapa yang memberimu benda itu? Kakak. Kakak yang memberikannya padaku. Aku mau melukis. Nurut ya. Hari ini jangan melukis dulu. Jauhi benda itu. Pantas saja perempuan itu langsung sange begitu melihatku. Ternyata sudah direncanakan dari awal. Sebenarnya, apa yang dicampurkan di dalamnya? Efeknya cepat sekali. Moyang, kaulah yang masuk perangkap. Setelah malam ini, aku akan membuatmu tak bisa lepas dariku. Shen Xingwang. Kalau sampai ku tahu apa yang kau campurkan di minumanku, akan kukuliti kau hidup-hidup. Sialan. Eugene, jangan tidur dulu. Sekali lagi. Tuan Mo pergi hari ini. Apa rencanamu selanjutnya? Aku mau dia membawaku pergi. Apa ada orang dari keluarga Shen yang datang? Shen He dan Shen Yui datang pagi-pagi sekali. Anak, kurang ajar Shen Yue itu. Datang. Pensing dia kemari. Baik.